Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, seorang narapidana menunjukkan perilaku sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan sulit diajak berkomunikasi. Sebagai perawat jiwa di Kejaksaan, langkah prioritas dalam pengkajian adalah A. Mengukur tanda-tanda vital secara berkala, B. Memberikan edukasi kesehatan jiwa kepada keluarga, C. Menyusun rencana intervensi keperawatan, D. Mengobservasi pola pikir, emosi, dan perilaku pasien, E. Memberikan obat sesuai instruksi dokter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengobservasi pola pikir, emosi, dan perilaku pasien. Karena pengkajian awal pasien dengan gejala psikotik harus difokuskan pada status mental, pola pikir, emosi, dan perilaku untuk menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Tindakan lain seperti pemberian obat atau edukasi baru dapat dilakukan setelah ada pemahaman yang jelas mengenai kondisi psikologis pasien. Soal nomor 2, seorang tahanan mengalami insomnia, cemas berlebihan, dan sering mengeluh merasa diawasi. Apa prioritas tindakan keperawatan? A. Memberikan sedatif sesuai instruksi dokter. B. Membimbing pasien melakukan teknik relaksasi pernapasan. C. Menyusun jadwal tidur pasien secara ketat. D. Mengalihkan perhatian pasien dengan aktivitas fisik. E. Memberikan konseling jangka panjang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membimbing pasien melakukan teknik relaksasi pernapasan. Karena kecemasan dan insomnia pada pasien jiwa di lingkungan kejaksaan sering dipicu oleh stresor penahanan. Intervensi keperawatan mandiri berupa teknik relaksasi pernapasan terbukti efektif menurunkan kecemasan tanpa efek samping obat, serta menjadi dasar untuk memperbaiki pola tidur. Soal nomor 3, dalam wawancara dengan perawat, seorang klien menyatakan, "Saya mendengar suara orang yang menyuruh saya melukai diri." Bagaimana respons terapeutik yang paling tepat? A. Saya paham. Bisa ceritakan lebih lanjut suara itu? B. Itu hanya halusinasi. Coba abaikan saja. C. Anda harus berdoa supaya suara itu hilang. D. Nanti dokter akan memberikan obat untuk itu. E. Jangan pikirkan suara itu, fokuslah ke saya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saya paham. Bisa ceritakan lebih lanjut suara itu? Karena respons terapeutik harus empatik, non-konfrontatif, dan mendorong pasien untuk mengungkapkan lebih banyak pengalaman. Hal ini membantu perawat memahami isi halusinasi serta tingkat risiko terhadap keselamatan pasien, sekaligus membangun hubungan saling percaya. Soal nomor 4, klien dengan depresi berat menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau makan, dan sering menyendiri. Intervensi keperawatan prioritas adalah A. Mengajak klien ikut serta dalam aktivitas kelompok ringan. B. Memberikan motivasi secara verbal setiap saat. C. Menyediakan makanan bergizi lengkap tanpa paksaan. D. Membatasi interaksi sosial agar pasien tenang. E. Menunggu hingga pasien mau berinteraksi sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak klien ikut serta dalam aktivitas kelompok ringan. Karena pasien depresi sering mengalami isolasi sosial. Aktivitas kelompok ringan yang menyenangkan dapat menstimulasi interaksi sosial secara bertahap, meningkatkan rasa diterima, dan mengurangi perasaan kesepian, sehingga menjadi langkah prioritas dalam keperawatan jiwa. Soal nomor 5, pasien dengan gangguan jiwa sering mengalami perilaku agresif verbal. Apa tindakan preventif terbaik yang dilakukan perawat? A. Menggunakan komunikasi asertif dan menurunkan suara. B. Memberikan obat penenang segera. C. Meninggalkan pasien agar tenang sendiri. D. Membatasi hak pasien untuk berbicara. E. Mengunci pasien dalam ruang isolasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan komunikasi asertif dan menurunkan suara. Karena komunikasi terapeutik dengan nada tenang dan asertif dapat meredakan eskalasi agresivitas. Tindakan restriktif seperti isolasi atau obat hanya diberikan bila pasien membahayakan diri atau orang lain, bukan sebagai langkah awal. Soal nomor 6, klien sering menunjukkan perilaku mencurigai petugas, mengatakan mereka ingin meracuni saya. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah A. Risiko bunuh diri. B. Isolasi sosial. C. Perubahan proses pikir. D. Harga diri rendah kronis. E. Gangguan pola tidur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Perubahan proses pikir. Karena pernyataan klien jelas menunjukkan adanya keyakinan salah yang tidak sesuai realita. Identifikasi diagnosa ini sangat penting untuk menyusun intervensi keperawatan yang sesuai, seperti klarifikasi realitas dan terapi kognitif. Soal nomor 7,
Pasien dengan skizofrenia cenderung menolak makan dengan alasan makanan beracun. Strategi keperawatan yang tepat adalah A. Memaksa pasien makan demi kesehatan. B. Memberikan makanan dalam wadah tertutup dengan penjelasan. C. Membiarkan pasien hingga lapar lalu akan makan sendiri. D. Mengganti makanan dengan obat penambah nafsu makan. E. Memberi makanan yang sama tanpa penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan makanan dalam wadah tertutup dengan penjelasan. Karena pasien dengan waham curiga membutuhkan pendekatan yang menumbuhkan rasa aman. Makanan yang disajikan dalam wadah tertutup dan diberi penjelasan akan menurunkan rasa curiga, meningkatkan kepatuhan, serta menghindari risiko malnutrisi. Soal nomor 8. Dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa di lingkungan kejaksaan, apa prinsip etik terpenting yang harus dijunjung tinggi? A. Keadilan dalam pemberian obat. B. Otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. C. Beneficence. D. Confidentiality. E. Non-maleficence. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Confidentiality. Karena pasien di kejaksaan memiliki kondisi sensitif terkait status hukum. Menjaga kerahasiaan informasi medis adalah prioritas untuk melindungi hak pasien, mencegah diskriminasi, serta mendukung kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Soal nomor 9. Seorang narapidana dengan riwayat bipolar sedang menunjukkan fase mania, berbicara cepat, aktivitas meningkat, dan sulit diarahkan. Intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Mengajak diskusi panjang agar energi tersalurkan. B. Memberikan pekerjaan fisik berat untuk mengurangi energi. C. Membiarkan pasien menyalurkan energinya bebas. D. Mengurangi waktu istirahat agar pasien lelah. E. Mengatur lingkungan agar minim distraksi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengatur lingkungan agar minim distraksi. Karena pasien mania sangat mudah terdistraksi. Mengatur lingkungan yang tenang dan minim stimulus membantu menurunkan hiperaktivitas, memfasilitasi konsentrasi, dan mencegah perilaku berisiko. Soal nomor 10. Dalam proses discharge planning pasien jiwa di kejaksaan, apa langkah paling penting bagi perawat? A. Memberikan edukasi tentang kepatuhan minum obat. B. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada keluarga. C. Menyusun rencana bebas intervensi. D. Menghentikan terapi segera setelah pulang. E. Mengurangi keterlibatan tenaga medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan edukasi tentang kepatuhan minum obat. Karena kekambuhan gangguan jiwa sering terjadi akibat ketidakpatuhan minum obat. Edukasi yang tepat akan membantu pasien dan keluarga memahami pentingnya terapi berkelanjutan, sehingga mengurangi risiko relaps. Soal nomor 11. Seorang pasien tahanan dengan gangguan jiwa menunjukkan perilaku mondar-mandir, sulit duduk tenang, dan sering mengganggu narapidana lain. Apa tindakan keperawatan prioritas? A. Memberikan aktivitas terstruktur dengan pengawasan. B. Membiarkan pasien hingga merasa lelah. C. Memberikan obat penenang secara rutin. D. Membatasi pasien di sel isolasi. E. Meminta tahanan lain untuk menjaga pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan aktivitas terstruktur dengan pengawasan. Karena pasien dengan agitasi memerlukan penyaluran energi melalui aktivitas terarah dan terstruktur. Tindakan ini lebih aman dibanding isolasi atau ketergantungan obat, sekaligus melatih pasien untuk mengendalikan perilakunya di lingkungan sosial. Soal nomor 12. Pasien dengan harga diri rendah sering berkata, "Saya ini orang paling bodoh, tidak ada yang peduli." Respon terapeutik yang tepat adalah A. Jangan berkata begitu, banyak orang lebih buruk. B. Anda harus berpikir positif, jangan pesimis. C. Saya mendengar Anda merasa tidak berharga. Apa yang membuat Anda berpikir demikian? D. Itu hanya perasaan sementara. Nanti juga hilang. E. Anda harus belajar bersyukur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Saya mendengar Anda merasa tidak berharga. Apa yang membuat Anda berpikir demikian? Karena respon ini menunjukkan empati, menerima perasaan pasien, dan membuka ruang eksplorasi pikiran negatifnya. Hal tersebut membantu perawat mengidentifikasi sumber harga diri rendah untuk intervensi selanjutnya. Soal nomor 13. Pasien skizofrenia sering menutup telinga dan berkata suara itu menyuruh saya. Strategi keperawatan yang tepat adalah A. Meyakinkan pasien bahwa suara itu nyata. B. Mengalihkan perhatian pasien dengan aktivitas sederhana. C. Membiarkan pasien fokus pada halusinasinya. D. Memberikan instruksi kompleks agar pasien sibuk. E. Mengingatkan pasien untuk melawan suara itu dengan berteriak. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Mengalihkan perhatian pasien dengan aktivitas sederhana. Karena pengalihan perhatian merupakan teknik efektif untuk mengurangi intensitas halusinasi auditori. Aktivitas sederhana membantu pasien lebih terfokus pada realitas dan mengurangi kontrol halusinasi terhadap perilaku. Soal nomor 14, dalam merawat pasien dengan perilaku kekerasan, perawat harus melakukan tindakan pencegahan. Strategi yang paling tepat adalah A. Menegur dengan keras agar pasien patuh. B. Menggunakan bahasa konfrontatif. C. Membatasi pasien di ruang gelap. D. Memberikan hukuman jika pasien agresif. E. Menyediakan ruang aman tanpa benda berbahaya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyediakan ruang aman tanpa benda berbahaya. Karena prinsip utama dalam keperawatan jiwa adalah menjaga keselamatan pasien dan orang sekitar. Lingkungan aman mengurangi risiko kekerasan fisik, serta menjadi dasar untuk intervensi komunikasi terapeutik. Soal nomor 15, pasien dengan depresi berat tampak tidak memiliki motivasi melakukan aktivitas harian. Apa intervensi yang sesuai? A. Membiarkan pasien hingga mau beraktivitas sendiri. B. Memberikan instruksi bertahap dan sederhana. C. Memberikan tugas berat agar pasien cepat bangkit. D. Mengkritik pasien agar merasa terdorong. E. Menyerahkan seluruh aktivitas pada keluarga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan instruksi bertahap dan sederhana. Karena pasien depresi memiliki energi rendah dan kesulitan mengambil keputusan. Instruksi bertahap dan sederhana akan membantu pasien beradaptasi perlahan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri. Soal nomor 16, seorang pasien tampak sering berbicara dengan dirinya sendiri, tertawa tanpa sebab, dan sulit fokus. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah A. Gangguan harga diri. B. Gangguan komunikasi verbal. C. Halusinasi pendengaran. D. Waham kebesaran. E. Risiko perilaku kekerasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Halusinasi pendengaran. Karena perilaku mendengar suara dan berbicara sendiri merupakan tanda khas halusinasi auditori. Identifikasi ini penting untuk menyusun intervensi, misalnya teknik pengendalian halusinasi. Soal nomor 17, dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa, apa prinsip komunikasi terapeutik yang harus diutamakan? A. Memberikan solusi cepat tanpa mendengar keluhan. B. Mendengarkan aktif dan memberikan empati. C. Mengarahkan pasien agar segera sembuh. D. Menggunakan bahasa formal tanpa ekspresi. E. Memberi nasihat panjang lebar kepada pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendengarkan aktif dan memberikan empati. Karena komunikasi terapeutik bertujuan membangun kepercayaan, sehingga pasien merasa didengar dan dipahami. Empati mendorong keterbukaan pasien dalam mengekspresikan perasaan. Soal nomor 18, pasien skizofrenia menolak minum obat karena merasa obat itu racun. Tindakan keperawatan yang sesuai adalah A. Memaksa pasien minum obat agar tidak kambuh. B. Membiarkan pasien tidak minum obat. C. Memberi obat tanpa sepengetahuan pasien. D. Menjelaskan manfaat obat dengan bahasa sederhana. E. Menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjelaskan manfaat obat dengan bahasa sederhana. Karena edukasi yang jelas dan sederhana dapat membantu menurunkan waham curiga pasien terhadap obat. Perawat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan. Soal nomor 19, pasien dengan gangguan jiwa di kejaksaan sering merasa tidak aman dan takut diperlakukan tidak adil. Intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Memberi jaminan keselamatan secara konsisten. B. Membiarkan pasien mengatasi sendiri. C. Mengalihkan dengan aktivitas tanpa komunikasi. D. Menyuruh pasien berhenti berpikir negatif. E. Mengisolasi pasien dari narapidana lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberi jaminan keselamatan secara konsisten. Karena rasa aman adalah kebutuhan dasar bagi pasien dengan gangguan jiwa. Jaminan yang konsisten dari perawat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya, serta memperkuat hubungan terapeutik. Soal nomor 20, dalam evaluasi keperawatan jiwa, pasien yang awalnya sering halusinasi kini mampu mengontrolnya dengan mendengarkan musik. Apa kesimpulan evaluasi yang tepat? A. Pasien gagal mengendalikan halusinasi. B. Pasien masih membutuhkan terapi intensif. C. Pasien berhasil menggunakan strategi coping adaptif. D. Pasien tidak perlu minum obat lagi. E. Pasien sepenuhnya sembuh tanpa intervensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah C. Pasien berhasil menggunakan strategi coping adaptif. Karena penggunaan musik sebagai teknik pengalihan perhatian menunjukkan pasien mampu mengelola halusinasi secara mandiri. Hal ini menandakan keberhasilan intervensi keperawatan dan perkembangan positif meski terapi tetap perlu dilanjutkan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.